Berikutnya kita akan melanjutkan ke sesi kedua yang akan ditayangkan keempat presenter berikutnya. Baik, presenter pertama pada sesi 2 ini mengambil tema Adaptive Reuse pada gedung pertunjukan di Majestic sebagai bangunan cagar budaya golongan A di Kota Bandung. Baik, langsung saja kepada presenter Jessica Victoriana. Waktu dan tempat dipersilakan. Salam kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang menghadiri skripsi award ini. Nama saya Jessica Victoriana. Izinkan saya untuk memaparkan skripsi saya yang berjudul Adaptive Reuse pada Gedung Pertunjukan di Majestic sebagai bangunan cagar budaya golongan A di Kota Bandung. Berikut tabel konten yang akan menjadi bahasan hari ini. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah Kota Bandung yang tercatat sebagai kota yang memiliki kawasan yang banyak menyimpan sejarah penting. Lalu gedung pertunjukan di Majestic sendiri yang merupakan bangunan cagar budaya golongan A di Kota Bandung. Namun diiringi dengan fenomena masa kejayaan gedung ini yang sudah berakhir pada tahun 2008 yang disebabkan oleh tragedi kelam yang terjadi di dalam gedung. Maka dari itu, rumusan masalahnya adalah bangunan ini itu adalah salah satu bangunan yang menyimpan sejarah penting, namun akibat tragedi, vitalitas bangunan gedung The Majestic ini sudah tidak sama lagi seperti dulu. Muncullah pertanyaan penelitian yang berbunyi, apa fungsi baru yang sesuai dan memungkinkan untuk diimplementasikan pada gedung The Majestic ini untuk meningkatkan vitalitas bangunannya. Lalu singkat saja, landasan teori yang diambil ada 4. Yang 2 pertama itu diambil dari Perda Kota Bandung nomor 7 tahun 2018. Yang pertama adalah kriteria upaya pelestarian bangunan cagar budaya. Yang kedua, persyaratan bangunan cagar budaya golongan A. Lalu yang ketiga adalah prinsip adaptive reuse yang diambil dari ODASA Design Guidelines Notes. Lalu yang keempat adalah kombinasi pertimbangan kriteria untuk diterapkan adaptive reuse dan aspek implementasi adaptive reuse di Indonesia. Berikut sekilas info seputar objek penelitian gedung pertunjukan di Majestic. Pada semasa berdirinya, gedung di Majestic ini mengalami 4 periode besar. Yang pertama adalah masa pembangunan pada tahun 1925 yang bernamakan Gedung Bioskop Majestic atau Concordia Bioskop, lalu berubah nama menjadi Asia Africa Cultural Center pada periode kedua tahun 2002, lalu di tengah periode 2 dan 3 itu terjadi tragedi kelam di tahun 2008, dan pada periode 3 nama berubah menjadi New Majestic, dan pada periode 4 yaitu 2017, gedung ini diubah menjadi gedung pertunjukan di Majestic yang belum berubah sampai sekarang. Perubahan ruang luar gedung The Majestic ini tidak terlalu berubah banyak. Yang berubah hanya elemen-elemen arsitekturalnya saja, seperti tritis, perubahan signage, dan juga warna aksen. Perubahan ruang dalam juga sebenarnya tidak ada perubahan yang mengubah citra dan image, apalagi gaya arsitektural dari gedung sendiri. Berikut dana yang didapat dari manajemen di Majestic. Selanjutnya ada perubahan dana yang digambar ulang dan sudah dikonfirmasi. Perubahan banyak berubah di area panggung dan undang-undang penonton. Kalau kita masuk ke bagian analisis, yang pertama analisis kawasan dan legalitas. Jadi gedung Majestic ini terdapat di daerah Travelopolis yang disimpulkan merupakan wilayah yang memiliki daya tarik wisata yang tinggi bagi pengunjung. Selanjutnya dari peta RDTR, The Majestic ini terdapat di wilayah perdagangan dan jasa, dan peruntukannya adalah perdagangan dan jasa. Setelah mengetahui dari RDTR, dilihat juga fungsi pada kawasan sekitar gedung The Majestic yang ternyata dipenuhi oleh fungsi hiburan dan rekreasi yang menjadi potensi pemilihan fungsi baru ke depannya. Lalu pada analisis nilai pelestarian, setelah dilihat ternyata bangunan The Majestic ini sudah tidak memiliki nilai sosial budaya di mata masyarakat karena sudah tidak ada kaitannya dengan masyarakat secara inklusif dan secara umum. Lalu
Memang ada aspek ilmu pengetahuan, namun dari fungsi bangunan sendiri belum dioptimalkan secara maksimal. Dari analisis yang dilakukan, dipilih 3 aspek untuk menentukan fungsi baru ke depannya, yaitu perdagangan dan jasa, hiburan dan rekreasi, dan pendidikan. Berikut strategi pencarian fungsi yang diimplementasikan untuk menyaring fungsi baru secara spesifik sesuai dengan aspek yang sudah ditentukan. Pada akhirnya terseleksi 4 fungsi usulan baru, yaitu toko seni Cenderamata, restoran kuliner jajanan, museum film Nusantara, dan sanggar dan galeri kesenian. Setelah terpilih fungsi secara spesifik yang ada 4, dilakukan juga evaluasi terhadap dampak dan potensi eksternal dan internal setiap fungsi. Yang pertama adalah toko seni Cenderamata Bandung. Lalu restoran kuliner jajanan Bandung, museum film Nusantara, yang terakhir sanggar dan galeri kesenian Bandung. Setelah itu dilakukan lagi pengevaluasian sesuai dengan 5 aspek yang dari adaptive reuse kombinasi teori sebelumnya. Yaitu yang pertama itu aspek lokasi, potensi, aktivitas, kebutuhan ruang, dan target pengguna. Lalu 4 fungsi tersebut dievaluasi kembali sesuai dengan penerapan adaptive reuse pada bangunan, dan hasilnya Museum Film Nusantara yang mendapat poin tertinggi ketimbang dengan 4 fungsi lainnya. Dari seluruh proses rangkaian penelitian, kesimpulan yang ditarik merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian yang adalah apa fungsi baru yang sesuai dan memungkinkan untuk diimplementasikan pada gedung The Majestic untuk meningkatkan vitalitas bangunannya. Dan alhasil fungsi yang didapat adalah Museum Film Nusantara yang mencapai poin analisis 5 dari 6 poin prinsip adaptive reuse, yaitu memory and place, planning control, environmental sustainability, social sustainability, efficiency, and authenticity. Saran terkait dengan penelitian ini mungkin diperlukannya kajian evaluasi yang berkala terhadap bangunan dengan selalu mencoba mencari dan mengkaji kontekstualitas bangunan dengan kawasan serta zamannya. Karena pasti ada beberapa aspek bangunan juga yang harus diubah demi mempertahankan nilai bangunan itu sendiri agar tidak terus memudar keberadaannya setiap waktunya. Baik, mungkin sekian pemaparan skripsi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun sikap. Nama saya Jiska Victoriana, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pemaparan materinya dari presenter Jessica Victoriana. Kita beralih ke presenter berikutnya, yang itu presenter ini mengambil tema pengaruh renovasi Masjid Istiqlal Jakarta terhadap kekhusyukan ibadah. Baik, kepada presenter Faza Agnia, waktu dan tempat dipersilakan. Selamat siang, Ibu, Bapak, dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Renovasi Masjid Istiqlal Jakarta terhadap Kekhusyukan Ibadah. Bulan Januari kemarin baru saja diresmikan rampungnya renovasi Masjid Istiqlal yang sudah dimulai sejak tahun 2019. Renovasi ini merupakan renovasi pertama yang dilakukan secara menyeluruh sejak 42 tahun Masjid Istiqlal berdiri, sehingga terdapat data-data baru yang masih belum dikaji. Fungsi utama sebuah masjid pada dasarnya adalah sebagai pusat aktivitas ibadah, di mana salah satu ibadah utamanya adalah sholat berjamaah. Namun, hanyalah sholat yang disertai oleh rasa khusyuk yang dapat membawa seseorang kepada manfaat dari sholat tersebut. Sehingga masjid sebagai wadah kegiatan ibadah harus bisa menjadi tempat yang nyaman dan mampu membawa penggunanya kepada kondisi khusyuk dalam beribadah. Sehingga timbullah pertanyaan penelitian, sejauh mana pengaruh hasil renovasi Masjid Istiqlal dapat membantu jamaah khusyuk dalam beribadah. Sebetulnya dalam Al-Quran dan hadis tidak disebutkan secara eksplisit bentukan masjid itu harus seperti apa. Namun, terdapat syariat Islam yang dapat dijadikan landasan berisi apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang dalam membangun sebuah masjid. Selain syariat Islam, ada pula konsep tauhid, di mana secara garis besar berarti keesaan Allah. Maka dari itu, dalam Islam tidak boleh ada gambar makhluk hidup. Perancangan masjid harus
tetap bisa mengekspresikan keyakinan keagamaan tersebut, namun secara tersirat dengan memberikan tanda-tanda yang membimbing pesan ketakwaan, seperti membuat diri merasa kecil, mengingatkan akan kebesaran Tuhan, dan lain sebagainya. Kemudian ada pula adab-adab dan tata cara selama beribadah di dalam masjid. Berikut alur kegiatan sholat berjamaah di Masjid Istiqlal. Setelah datang ke masjid, kemudian doa, wudhu, sholat sunnah, dan sholat jamaah. Dan terkadang pula ditemani dengan adanya khutbah. Kemudian didapatkanlah ruang apa saja yang dilewati, yaitu ada gerbang dan area taman, ruang wudhu, selasar, dan ruang ibadah. Nah, apa sih itu khusyuk sebenarnya? Dalam Al-Quran sendiri dikatakan bahwa orang yang khusyuk itu adalah orang yang meyakini akan pertemuan dengan Tuhannya. Hal ini menjadi sejalan dengan penerapan konsep tauhid tadi, di mana diperlukan adanya tanda-tanda yang membimbing pesan ketakwaan atau keesaan Tuhan pada arsitektur masjid. Terdapat dua jenis hambatan khusyuk, ada yang non-fisik yang berisi tentang kondisi batin, dan ada yang fisik yang berisi tentang kondisi lingkungan. Untuk menciptakan, gimana caranya menciptakan lingkungan yang nyaman untuk bisa mendukung tercapainya khusyuk. Nah, yang nyaman itu sendiri dapat didefinisikan melalui pendapat para ahli. Pada penelitian ini saya mengambil dari 3 ahli, yaitu ada Kolkaba, Satiko, dan Hakim. Yang kemudian saya coba rangkum sehingga didapatkan alat analisis penelitian, di mana di sini penelitian dibagi menjadi 3 faktor, yaitu faktor lingkungan, bentuk ergonomi, dan sensori, dengan variabel dan parameter sebagai berikut. Kerangka konseptualnya kurang lebih seperti ini, di mana dengan terpenuhinya kenyamanan ruang dan terpenuhinya syariat Islam, maka akan mendukung terciptanya suasana khusyuk. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan ruang lingkup data arsitektur dalam lingkup proses kegiatan ibadah sholat berjamaah melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Data fisik ruang tersebut kemudian akan dikaji berdasarkan ketiga faktor yang telah dibahas di atas, sehingga kemudian akan didapatkan bagaimana pengalaman ruang yang dirasakan dan ditarik kesimpulan. Pada renovasi yang ini, terdapat 18 poin yang dikerjakan, namun poin yang berhubungan langsung dengan ibadah sholat berjamaah, diantaranya adalah sound system, sistem multimedia, lift, spatial lighting, dan arsitektur. Ini untuk perbandingan sebelum dan sesudah, ini yang area outdoor-nya, ini area indoor-nya, ini untuk mihrabnya. Secara keseluruhan dari faktor lingkungan, sirkulasi dari segi dimensi sudah terpenuhi dengan baik. Secara kejelasan orientasi dinilai kurang efektif sehingga dapat ditemukan pengunjung yang meletakkan sepatu di depan pintu masuk, padahal sudah dibangun pos penitipan sepatu, dan saat hujan dapat ditemukan juga jemaah pria yang berwudu di ruang wudu wanita karena akses pintu wanita lebih dekat. Hal ini ya tentu sangat disayangkan karena menjadi tidak sesuai dengan adab ibadah dalam masjid. Signage juga menjadi salah satu poin yang dikerjakan dalam renovasi 2019 ini. Jumlah dan kelengkapan signage itu sudah baik, namun karena pemilihan warna silver coklat membuat sign menjadi sulit terbaca dari jauh dan mudah terlewat, khususnya di area outdoor. Kebersihan sudah sangat baik, hanya terlihat sampah dan daun kecil, ada juga beberapa sarang laba-laba. Secara ergonomik seluruh area sudah sesuai dengan standar antropometri, hanya bagian pijakan kaki dari keran wudhu saja yang tidak sesuai dengan model keran wudhu ergonomis. Selain dari antropometri, bentuk dimensi ruang yang berubah dari awal masuk hingga ke ruang ibadah, selain dapat menunjukkan hierarki ruang ibadah, perubahan skala ruang ini juga dapat membuat pengguna merasa kecil dan mengingatkan akan kebesaran Tuhan saat beribadah. Untuk faktor sensori, secara keseluruhan bangunan mampu merubah kenyamanan ruang yang awalnya kurang nyaman menjadi nyaman, sehingga kondisi menjadi ideal dan mendukung terciptanya suasana khusyuk saat sholat berjamaah. Terjadinya perubahan suasana ruang ini juga dapat menjadi tanda bahwa kini pengunjung sedang berada di ruang yang berbeda. Mereka sudah meninggalkan tempat untuk mengurusi urusan duniawi menuju tempat yang memenuhi spiritualitas mereka, yaitu ke rumah Tuhan. Kesimpulan dari penelitian ini didapatkan bahwa hasil renovasi Masjid Istiqlal tahun 2019 dapat mendukung kehusyukan ibadah dari faktor bentuk ergonomi dan sensori secara baik. Dari faktor lingkungan, segi kebersihan sudah baik, namun dari segi kejelasan orientasi dan signage dinilai masih cukup dan masih dapat ditingkatkan lagi. Selain terpenuhinya kenyamanan, akibat adanya perubahan suasana ruang dari faktor bentuk dan sensori, tersirat tanda-tanda pesan yang membimbing ketakwaan dan membuat pengunjung merasa kecil, mengingatkan akan kehadiran dan kebesaran Tuhan. Dengan terpenuhinya faktor-faktor kenyamanan dengan cukup baik,
dan adanya pesan ketakwaan dan tetap mengikuti syariat Islam dapat mendukung terciptanya suasana nyaman dan khusyuk saat melaksanakan ibadah salat berjamaah. Hal ini juga dapat mencerminkan keberhasilan renovasi Masjid Istiqlal tahun 2019 ini. Untuk saran terkait signage, disarankan memilih warna yang lebih kontras, dan terkait kejelasan orientasi sirkulasi dapat memanfaatkan alas anti-slip dengan warna yang berbeda untuk menunjukkan arah sirkulasi tiap gender, dan akan lebih baik lagi jika diletakkan peta kawasan yang berisi informasi nama gerbang, nama pintu, lokasi pintu pria wanita, lokasi ruang wudhu pria wanita, agar pengunjung, terutama yang baru pertama kali datang, dapat lebih mudah berorientasi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk peserta presenter Faza Agnia. Berikutnya ada presenter Sultan Regi Denali. Kepada presenter Sultan Regi Denali, waktu dan tempat dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Sultan Regi Denali, 2017 420 Sekarang saya akan menjelaskan mengenai topik penelitian saya, yaitu Radar HQ ditinjau dari pandangan regionalisme kritis. Radar HQ itu sendiri adalah sebuah kantor yang terletak di Jakarta Barat, Meruya, yang merupakan sebuah kantor dari biro bernama Radar HQ. Dia mengangkat konsep microtropicality yang akan dijelaskan lebih lanjut setelah ini. Di era globalisasi, dilihat arsitektur-arsitektur muncul itu, dia nggak merepresentasikan lingkungan sekitarnya, baik itu sosial maupun budaya atau iklim, ekonomi, bahkan politik. Nah, dilihat pada rancangan Radar HQ ini tuh cukup merepresentasikan bagaimana warisan arsitektur Indonesia dan direlasikan dengan konteks zaman sekarang. Maka dari itu akan coba dikaji bangunan ini dari teori-teori yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut bagaimana bangunan ini merespon iklim sekitar, dan semoga bisa menjadi acuan untuk rancangan-rancangan bangunan seperti apa yang cocok dengan konteks iklim tropis Indonesia. Dari latar belakang tersebut, kita muncul pertanyaan penelitian bagaimana penerapan paham regionalisme kritis, yaitu teori yang digunakan dalam hasil rancangan bangunan Radar HQ. Dengan melalui metode pengumpulan data, studi pustaka, dan juga wawancara, akan mendapatkan kondisi existing bangunan, data lingkungan sekitar, konsep rancangan dari Radar HQ itu sendiri, serta pelingkup-pelingkup bangunannya. Lalu dilakukan analisis, dan didapatkan kesimpulan dan saran. Teori pertama yang digunakan yaitu critical regionalism. Nah, teori ini itu diusung oleh Kenneth Frampton pada bukunya itu Modern Architecture, Critical History, yang menekankan beberapa poin, yang dari poin-poin tersebut dikaji lebih dalam lagi, sehingga didapatkan poin-poin yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk menilai rancangan Radar HQ ini. Nah, dari 6 poin yang diajukan oleh Kenneth Frampton ini, diringkas menjadi 5 poin. Yang pertama yaitu tentang preferensi untuk intensi regional terhadap optimalisasi normatif. Ini itu dia lebih mementingkan aspek regional, baik itu kondisi tapak, ataupun material sekitar, ataupun lingkungan sekitar, dibanding perkembangan teknologi. Yang kedua yaitu arsitektur yang terikat pada lingkungan. Nah, ini pada bab ini akan dibahas tentang bagaimana rancangan itu merespon terhadap bangunan sekitarnya atau lingkungan sekitarnya. Bagaimana dia merespon dengan kondisi tapak, dan bagaimana rancangan pun menimbulkan sense of place. Pada subbab yang ketiga yaitu pembahasan mengenai bagaimana rancangan-rancangan pada Radar HQ ini bukan semata-mata untuk keperluan visual belaka, tetapi ada maksud yang dituju. Lalu pada subbab yang keempat yaitu respons terhadap kondisi dan iklim lokal, akan dijabarkan bagaimana secara spesifik respon dari bangunan terhadap kondisi dan iklim setempatnya. Dan yang terakhir adalah penekanan pada pengalaman taktil, yaitu bagaimana Radar HQ menekankan pengalaman taktil daripada pengalaman visual. Lalu teori yang kedua yang digunakan yaitu critical tropicalism oleh Maslow-Frey dan Jane Drew. Nah, pada critical tropicalism ini ada 3 aspek, yaitu ekspresi regionalnya yang muncul, kinerja bangunan terhadap iklim tropis, dan material yang digunakan, serta makna dari bangunan itu sendiri. Dari kedua teori tersebut,
didapatkan beberapa kesamaan yang dihasilkan 5 parameter ini untuk membantu menganalisis radar HQ. Masuk ke dalam pembahasan, untuk prinsip pertama, dia menggunakan material dari toko bangunan terdekat, seperti atap genteng tanah liat, beton bertulang, dinding bata, glass block. Semua material itu bisa didapatkan dari toko material terdekat. Yang kedua, selama proses konstruksi, dari hasil wawancara didapatkan bahwa bangunan radar HQ ini dikerjakan dengan memanfaatkan tenaga kerja setempat. Kita tahu bahwa mengecor dak beton secara miring itu membutuhkan teknologi yang tinggi. Nah, begitu juga pula dengan harganya yang mahal. Nah, arsitek memilih untuk menggunakan atap dak beton yang dicor miring itu karena lebih mementingkan intensi regionalnya. Dia ingin menciptakan iklim yang sesuai dengan seberapa sih kenyamanan tingkat suhu yang kita butuhkan. Jadi uang yang dikeluarkan pun nggak masalah. Yang penting intensi regionalnya itu. Namun dia juga tidak melupakan optimalisasi teknologi. Jadi dia menggunakan teknologi yang tinggi untuk menciptakan iklim yang diinginkan ataupun dibutuhkan. Pada prinsip yang kedua, arsitektur yang terikat pada lingkungan. Pertama itu dia terletaknya di pinggir jalan. Jadi bangunan itu mundur dari jalan, ruang halaman depan itu berfungsi sebagai setback dari jalan, dia jadi berdialog dengan jalannya bangunan ini tuh. Dengan bentuk tapak yang memanjang, bangunan diletakkan di tengah menciptakan 2 halaman ruang terbuka, yaitu depan dan belakang. Yang mana pada taman ini dibuat perbedaan temperatur yang cukup ekstrim sehingga terciptalah sistem ventilasi silang untuk membantu penghawaan alami. Selain itu, bentuk bangunan juga merupakan seperti kotak melayang yang menggunakan atap pelana dengan tirisan yang panjang yang cukup merepresentasikan arsitektur tropis di Indonesia, sehingga ruang bawahnya pun bisa dimanfaatkan untuk bersosialisasi oleh masyarakat sekitar. Pada prinsip yang ketiga, bentuknya itu merupakan reinterpretasi dari rumah panggung, yang mana dia menggunakan material dak beton sebagai bentuk modernisasi dari rumah panggung. Selain itu, green roof juga membantu menyerap air hujan. Bukan yang ada di green roof ini juga bukan semata-mata untuk elemen visual, tetapi dia juga membantu memasukkan cahaya dan udara ke dalam bangunan. Posisi bukaan pun diperhatikan, sehingga pembayangan juga bisa membantu untuk prinsip keempat, bagaimana pembangunan terkait respons terhadap kondisi dan iklim lokal. Tapaknya itu mengkondisikan bangunan berorientasi timur-barat, yang mana kurang baik untuk bangunan di Indonesia. Bagaimana dia menyikapinya dengan bikin green roof dan taman, sehingga meskipun bangunan ditutup atapnya gitu dengan dak beton ataupun tirisan yang panjang, dia masih bisa merasa terang, merasa dingin karena adanya ventilasi silang ini. Ventilasi bisa timbul juga karena perbedaan suhu yang cukup ekstrim. Cara pertama itu dia menggunakan aluminium panel untuk memantulkan panasnya. Yang kedua itu green roof-nya juga membantu pendinginan bagian depan. Pilar-pilar cahaya ini membantu pencahayaan ruang dalam. Prinsip kelima atau prinsip terakhir, penekanan pada pengalaman taktil itu sendiri dibanding visual. Pada bagian depan juga terdapat colokan yang di depannya ditambahkan pohon tinggi. Kenapa? Karena saat pagi hari dia nggak menghalangkan sinar matahari untuk masuk ke dalam. Tetapi pada saat siang hari, dia membantu meneduhkan sehingga cahaya matahari siang pun tidak mengganggu ruang dalam. Pengalaman taktil yang juga dapat dirasakan yaitu adanya perbedaan material lantai saat dari ruang dalam dan ruang keluar. Dan itu pun ada ruang transisinya. Ruang dalam pakai material semen yang diaci, ruang luar menggunakan kerikil, dan ruang transisinya menggunakan baja. Jadi apabila disimpulkan, bagaimana penerapan paham critical regionalism dalam hasil rancangan bangunan radar HQ, dari prinsip yang pertama, untuk preferensi intensi regional, material digunakan dari material setempat. Kecenderungan untuk melibatkan tenaga kerja lokal, dan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menghasilkan bentuk yang mampu meningkatkan profil bangunan terhadap kondisi iklim setempat. Nah, untuk prinsip yang kedua, arsitektur bisa dianggap terikat pada lingkungan karena radar HQ ini masanya diberikan setback dari jalan raya. Itu dialog dengan lingkungan tapaknya. Dia juga memanipulasi iklim setempat dengan menciptakan ventilasi silang, dan bentuknya itu merupakan representasi dari wadah yang mampu menampung budaya masyarakat di iklim tropis, yaitu nongkrong gitu, lebih dari episode skenografi atau historisisme sentimental. Bagaimana penerapannya?
bentuk ini diinterpretasi dari rumah panggung, jadi dia, tapi bukan karena visual belaka, tetapi karena bentuk rumah panggung itu bisa membantu penghawaan alami di bawahnya, jadi nyaman untuk ditempati. Bentuk atapnya juga merupakan reinterpretasi tradisional, tapi ini tuh menggunakan material modern, yaitu beton yang dicor miring. Untuk performa bangunan, rancangan ini mencikapi kondisi tapak yang nggak bisa berorientasi utara selatan, tapi bangunan harus berorientasi timur barat. Sehingga dia perlu menciptakan iklim mikro sendiri untuk mencapai kenyamanan termal. Nah, rancangan ini juga mengkritisi pedoman stereotropis yang mengatakan bangunan harus ramping, karena kondisi tapak yang tidak memungkinkan. Bangunan ini bentuknya gendut, tetapi untuk masukkan cahaya dibuat celah-celah itu. Yang terakhir, pada pengalaman taktil dirasakan melalui penciptaan penghawaan alami dari sistem ventilasi silang dan juga stack effect yang tercipta, dan juga terdapat material yang beragam sehingga meningkatkan pengalaman taktil dari pengunjungnya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk Sultan Denali atas pemaparan presentasinya. Selanjutnya kita akan beralih ke presenter terakhir pada sesi 2 ini, yaitu Jessica Sandra Kurniawan yang mengambil topik Sense of Place, Cork and Screw Country Club sebagai urban oasis di kawasan pusat kota Jakarta. Kepada Jessica Sandra Kurniawan, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Jessica Sandra Kurniawan, NPM 2017-420-189. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Sense of Place, Cork and Screw Country Club sebagai urban oasis di kawasan pusat kota DKI Jakarta. Cork and Screw Country Club merupakan sebuah bangunan dengan fungsi restoran yang terletak di kawasan pusat kota DKI Jakarta, tepatnya di dalam kompleks The Match yang berada di sebelah Senayan Golf Club. Bangunan ini didesain oleh Andra Martin dan berdiri pada tahun 2018. DKI Jakarta sendiri merupakan sebuah kota metropolitan yang sangat sibuk dan padat, maka sebuah fungsi restoran yang berada di tengah kesibukan aktivitas DKI Jakarta menjadi sebuah fungsi rekreasi yang paling dicari dalam tengah kesibukan untuk tempat beristirahat dan berkumpul. Cork and Screw Country Club menghadirkan suasana yang berbeda sehingga hal tersebut menjadi daya tarik dari restoran tersebut. Lokasinya yang berada di dalam kompleks The Match dan terletak di sebuah lapangan golf menghadirkan suasana yang segar dan hijau di tengah kondisi kawasan pusat kota DKI Jakarta yang penuh dengan bangunan. Seperti halnya sebuah oasis yang hadir di tengah kekeringan pada konteks ini, yaitu kawasan pusat kota DKI Jakarta. Rumusan masalah penelitian dimulai dari fenomena keberadaan Cork and Screw Country Club di kawasan pusat kota DKI Jakarta. Kemudian isu yang muncul adalah kondisi pusat kota Jakarta yang bersifat metropolitan dan padat akan bangunan. Kemudian masalah yang ditemukan adalah kondisi di mana masyarakat menjadi sering mencari tempat yang segar dan hijau untuk beristirahat dan berkumpul. Sehingga pada akhirnya dirumuskan sebuah hipotesis, yaitu bahwa Sense of Place Cork and Screw Country Club ini dapat mewujudkan sebuah urban oasis di tengah Jakarta. Berikut ada kerangka penelitian secara keseluruhan, di mana penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mencapai kesimpulan penelitian. Kemudian tinjauan pustaka ini adalah sebagai berikut. Pada penelitian ini akan dilakukan analisis lebih lanjut sehingga teori sense of place kemudian dikaji terhadap sejumlah teori penunjang untuk mendapatkan parameter-parameter yang digunakan untuk menganalisis bangunan secara hipotesis penelitian secara lebih spesifik, di mana sense of place yang dinilai adalah kemampuan Cork and Screw Country Club memenuhi dan mewujudkan sebuah tempat yang dapat dikatakan sebagai sebuah urban oasis. Kemudian Cork and Screw Country Club ini terletak di Jalan Asia Afrika, Pintu 9, The Match, Senayan, DKI Jakarta, dan memiliki luas tapak sebesar 1.100 meter persegi. Bangunan ini memiliki konsep keterbukaan sehingga batas antara ruang dalam dan ruang luar dibuat seakan-akan tidak ada batasannya. Pada bangunan ini juga terdapat banyak elemen RTH di mana di dalam tapak maupun di sekeliling tapak terdapat banyak ruang terbuka hijau. Kemudian masuk pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah Cork and Screw Country Club sebagai urban oasis di kawasan pusat kota, di mana dapat dilihat bahwa Cork and Screw Country Club ini sebagai urban oasis dapat menyikapi masalah-masalah yang ada di area CBD pada umumnya. Pembahasan yang kedua adalah pembahasan Spirit of Place Cork and Screw Country Club, di mana dia memiliki lokasi yang baik dengan aksesibilitas yang tinggi. Elemen boundaries dari Cork and Screw Country Club berupa tanaman sehingga tidak dibatasi oleh tembok. Hal ini meningkatkan view ke danau dan lapangan golf yang hijau. Geographic distinctiveness Cork and Screw Country Club juga sangat baik karena terletak di kawasan CBD dan juga terletak di dalam kompleks The Match yang terletak bersebelahan dengan danau dan lapangan golf sehingga mudah untuk dibedakan. Skala bangunan ini cenderung datar dan melebar sehingga tidak seperti karakter bangunan CBD pada umumnya. Nuansa keterbukaan dan alam menjadi karakter restoran sehingga imaji tersebutlah yang terbentuk dalam pikiran pengunjung ketika berkunjung. Oleh sebab itu, Cork and Screw Country Club sudah sering dikenal sebagai oase di jantung kota Jakarta. Pembahasan yang ketiga adalah penjelasan variabel-variabel dari sense of place, yaitu yang pertama adalah ukuran dan skala. Ukuran dan skala bangunan ini memiliki proporsi rendah sehingga lebih menyatu dengan alam. Material transparan digunakan untuk menciptakan kesan ruang yang lebih menyatu juga dengan alam. Komponen yang membentuk Cork and Screw Country Club dapat
Terdapat dinding bata yang masif, penutup-penutup dinding kaca yang menghadap ke RTH, repetisi kolom baja ekspos, dan plafon-plafon yang beragam. Keberagaman yang dapat ditemukan dalam bangunan ini berupa keberagaman material dan juga nuansa ruang yang berbeda-beda pada titik-titik yang berbeda-beda. Kemudian tekstur yang ditemukan dalam bangunan Korek Asuhan merupakan tekstur-tekstur yang dapat ditemukan juga di alam sehingga mendukung bangunan untuk terkesan lebih alami dan natural. Dekorasi dalam bangunan juga berperan dalam menciptakan suasana yang lebih menyatu dengan alam sehingga suasana tidak terasa seperti berada di tengah perkotaan yang padat. Palet warna yang digunakan menyerupai elemen-elemen yang ada di alam. Bau yang tercium dalam bangunan juga merupakan bau dari alam sehingga terasa segar. Bau dari kendaraan tidak begitu tercium karena terdapat buffer pepohonan bagian depan yang mengarah ke jalan raya. Suara yang terdengar ketika berada dalam bangunan adalah suara musik redup dari speaker, orang berbincang, dan suara pepohonan yang tertiup angin. Suara bising dari jalanan juga tidak terlalu terdengar karena buffer pepohonan sehingga perasaan yang tenang tercipta ketika berada di bangunan ini. Aktivitas-aktivitas utama yang dilakukan pengunjung pada bangunan ini mendukung terwujudnya sebuah urban oasis karena aktivitas tersebut yang dilakukan adalah aktivitas-aktivitas orang yang bersantai dan menikmati makanan. Bangunan ini terkesan alami sehingga menjadi suatu ikatan dalam memori pengunjung ketika berada di dalam bangunan. Restoran ini juga berhasil menggambarkan suasana bangunan yang menyatu dengan alam dan juga suasana yang hijau dan asri. Kemudian pengalaman sensorik yang muncul dari elemen-elemen fisik di mana menciptakan pengalaman ruang yang sangat berasosiasi ketika berada di alam, sehingga pengunjung tidak berasa seperti di kota. Korek Asuhan juga dapat diketahui menjadi sebuah tempat escape dari perkotaan yang sibuk, di mana persepsi pikiran pengunjung dapat terpengaruh oleh suasana alam yang tercipta dalam bangunan sehingga mereka tidak berasa seperti dalam tengah perkotaan yang sibuk. Bangunan ini berpengaruh pada orang secara psikologis dengan membuat perasaan lebih senang, pikiran lebih santai, dan suasana yang santai. Desain Korek Asuhan mengikuti tren gaya arsitektur modern namun dipadukan dengan elemen-elemen alam dengan menggunakan proporsi dan material tertentu, serta elemen-elemen yang mendukung bangunan ini sehingga tetap terasa alami walaupun memiliki desain yang modern. Selain itu, bangunan ini juga tidak menciptakan rasa takut atau bahaya. Kemudian dilanjutkan ke pembahasan terakhir yaitu kualitas sense of place Korek Asuhan sebagai urban oasis, di mana hal ini dinilai dari penilaian pengalaman ruang yang dilakukan melalui kuesioner online via Google Form dengan total 35 responden. Hasil-hasil dari kuesioner yang diperoleh adalah tidak ada yang tidak menikmati pengalaman mereka, dan parameter-parameter untuk terbentuknya kualitas ruang yang baik semua terpenuhi. Kemudian didapatkan juga data bahwa elemen-elemen fisik bangunan ini menarik perhatian pengunjung dan berdampak positif terhadap pengalaman mereka di sana. 77,1% responden setuju bahwa pengalaman di Korek Asuhan ini mewujudkan sebuah urban oasis, sementara 82,9% responden setuju bahwa elemen-elemen fisik itulah yang berpengaruh ke pengalaman yang mewujudkan sebuah urban oasis itu. Kemudian 85,7 responden merasa hal yang paling berkesan dari Korek Asuhan ini berhubungan dengan tempat dan suasana bangunan itu. Maka dari itu, apabila ditarik kesimpulan dari hasil kuesioner, kriteria kualitas ruang yang dapat mewujudkan bangunan sebagai sebuah urban oasis yang baik terpenuhi. Maka dari itu, hipotesis dari penelitian ini terbukti semua berhasil berdasarkan hasil penelitian ini, di mana hasil penelitian ini adalah Korek Asuhan mampu menyelesaikan masalah kawasan pusat kota sebagai urban oasis. Kajian Spirit of Place Korek Asuhan memenuhi parameter terwujudnya identitas urban oasis pada bangunan. Uraian variabel sense of place Korek Asuhan sebagai rasional mewujudkan identitas sebuah urban oasis, dan hasil kuesioner pun mendukung kualitas sense of place Korek Asuhan sebagai urban oasis. Sekian presentasi dari saya dan terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk seluruh presenter yang telah memaparkan presentasinya pada sesi kedua ini. Baik, berikutnya kita akan masuk ke sesi ulasan. Kembali saya sambut Profesor Yandi untuk mengulas keempat presenter yang telah presentasi sebelum ini. Silakan kepada Profesor Yandi, waktu dan tempat. Oke, silakan. Ya, terima kasih atas semua presentasinya. Ya, barusan kita mendapatkan 4 presentasi. Yang pertama, Jessica Victoriana menjelaskan tentang adaptive reuse, kemudian melihat fungsi baru dari bangunan tua. Dalam hal ini kan gedung pertunjukan The Majestic di Bandung, dan bagaimana kemudian Jessica mencoba untuk melihat secara lebih detail dalam hal penentuan program baru di dalam bangunan tua, dengan melihat beberapa indikator-indikator yang dianggap penting dan relevan di sana. Kemudian yang kedua adalah Faza Agnia. Faza Agnia melihat dalam hal ini Masjid Istiqlal, dan kemudian secara spesifik membongkar bagaimana kemudian renovasi berkontribusi terhadap penguatan program utama yang selama ini sudah ada di Masjid Istiqlal, dan bagaimana kemudian renovasi itu mendorong
uh, tanda kutip kekusukan dengan melihat indikator-indikator yang kemudian dianggap relevan terkait dengan apa yang kemudian menjadi goal dari kegiatan renovasi di Gedung Istiqlal tersebut. Ketiga adalah Sultan Reji, dia melihat critical regionalism, studi kasusnya mengambil R&D, R&R ya, HQ, melihat bagaimana kemudian desain merespon terhadap prinsip-prinsip yang kemudian diusung dari si critical regionalism itu, membongkar elemen-elemennya satu persatu sehingga bisa kelihatan prinsip-prinsip apa yang kemudian menjadi penting manakala si arsitek melakukan prinsip desain yang kemudian diterapkan di dalam desain si R&R tersebut. Yang terakhir, Jessica menjelaskan tentang sense of place, menjelaskan tentang urban oasis, melihat restoran sebagai sebuah place. Dalam hal ini dipercaya restoran tersebut memiliki kekuatan sebagai urban oasis dan mendiskusikannya lewat berbagai macam teknik yang terutama melihat elemen dari elemen-elemen yang penting terkait dengan pembentukan urban oasis, terkait dengan form, terkait dengan activity, image, dan karakter yang kemudian mendefine itu semua. Nah, saya melihat ini sebagai kalau di dalam pengelompokannya kan tertulisnya pemaknaan ruang dalam arsitektur. Saya pikir saya melihatnya agak sedikit berbeda, tidak seperti itu. Saya melihatnya pengelompokan ini lebih tepat saya lihat sebagai tempat dan waktu dalam arsitektur. Jadi nanti saya akan jelaskan kenapa saya melihatnya ini bukan pemaknaan ruang dalam arsitektur, tapi melihatnya sebagai tempat dan waktu di dalam arsitektur. Yang pertama, saya lihat ini langsung saya jadikan satu seperti dokumen di saya ya, Bapak dan Ibu. Yang pertama yang dijelaskan oleh Faza Agnia ya. Faza Agnia dia menjelaskan tentang itu kan tentang renovasi. Jadi bagian pertama yang saya lihat kenapa saya melihatnya ini sebagai tempat dan waktu di dalam arsitektur adalah pertama bahwasanya arsitektur itu berubah terhadap waktu. Jadi saya melihat change itu penting di dalam arsitektur. Riset-riset yang terkait bahwasanya bangunan itu seringkali tidak bisa bertahan selamanya, riset-riset yang terkait bahwasanya bangunan itu ada umurnya itu menjadi perlu. Sehingga riset yang terkait bagaimana kemudian renovasi dalam hal ini yang dilakukan oleh Faza Agnia itu seberapa kemudian renovasi itu memberikan impact terhadap kehadiran arsitekturnya. Nah, renovasi sebagai ini kan menjadi menarik manakala kemudian bicara tentang renovasi sebagai penguatan program yang kemudian dianggap menjadi program utamanya. Nah, biasanya kalau kita riset, biasanya kan kalau pembangunan itu kan melihatnya kan kemudian perubahan dan seterusnya. Ini kan kita bicara tentang bangunan itu ada umurnya loh. Kalau kita balik ke Stuart Brand itu kan bilang ini ada sekian layer di dalam prinsip desain, dan satu layer yang sebenarnya penting tapi seringkali kita lupa adalah kemudian perubahan terhadap waktu change ini. Nah, riset terkait renovasi itu menjadi penting karena terkait dengan desain strategi dan artinya mencoba untuk melihat bagaimana kemudian renovasi dalam hal ini karena ada umurnya bangunan mengubah, dalam hal ini bukan mengubah tapi menguatkan program utama dari program yang penting di dalam Masjid Istiqlal. Nah, karena arsitektur udah pasti nggak akan diam, arsitektur itu akan berjalan dengan waktu. Makanya kemudian saya katakan tadi itu saya akan mengubah ini menjadi, kalau saya melihatnya sebagai tempat dan waktu dalam arsitektur. Yang kedua, kenapa saya mengatakan ini tempat dan waktu dalam arsitektur, ini terkait apa yang disampaikan oleh Jessica Victoriana. Jessica kan menjelaskan tentang adaptive di dalam hal ini reprogramming. Lagi-lagi the current discourse di dalam arsitektur itu semakin lama kebutuhan ruang itu akan semakin sedikit. Ketersediaan ruang itu semakin tidak ada, sehingga cara kita mendesain sekarang mau tidak mau akan mengacu kepada bagaimana kita mereprogramming stock building yang ada. Jadi makanya kemudian dalam perkembangannya ada reuse sebagai sebuah metode baru di dalam desain terkait dengan pengubahan interiority-nya menjadi relevan. Ini memang adaptive reuse ini cukup lama ya sebetulnya sudah dibahas ya, walaupun dia nggak terlalu lama ya.
salah satu sekolah yang kemudian memang kemudian secara spesifik mereka mengembangkan ini yang RISD, Rhode Island School of Design. Mereka tuh memang secara spesifik mengkhususkan program mereka pada bagaimana kemudian desain metode itu berkembang secara spesifik terkait dengan menghandling stock building yang ada. Nah, saya percaya Kota Bandung, beberapa kota di Indonesia yang kemudian memang memiliki stock building yang cukup signifikan, atau bahkan Jakarta sekarang yang umurnya udah cukup signifikan, barangkali perubahan terhadap kehadiran bangunan baru itu sudah menjadi tidak terlalu relevan. Barangkali sekarang udah mulai bergerak ke arah bagaimana kemudian metode adaptive reasoning ini perlu dipelajari dan akan menjadi sebuah cara baru dan akan menjadi sebuah praktikal baru di dalam sebagai perkembangan arsitektur di Indonesia. Nah, kemudian kenapa kemudian lagi-lagi saya mengatakan tempat dan waktu terkait dengan topik yang ketiga yang disampaikan oleh Sultan Regi, critical regionalism ini kan terkait dengan konteks. Arsitektur itu tidak bisa terlepas dari di mana posisinya. Arsitektur itu akan selalu terikat dengan tempatnya. Sehingga pemahaman bahwasannya kita belajar arsitektur tanpa tempat itu menjadi salah. Arsitektur itu akan berada pada iklimnya, baik iklim yang kemudian sifatnya makro, kemudian iklim yang sifatnya mikro. Nah, dalam hal ini kehadiran mikro itu kan pasti dilihat bagi dalam hal yang hubungannya dengan makro dan seterusnya. Nah, proyek-proyek arsitektur zaman sekarang memang sudah sebaiknya mengedepankan itu karena terkait dengan sustainability, baik itu energi, baik itu air, kualitas udara, dan seterusnya. Sehingga pemahaman akan iklim, dalam hal ini weather, dan seterusnya, itu menjadi sangat relevan untuk dipelajari. Sehingga dipercaya di dalam hal terkait dengan bagaimana kemudian tanda kutip itu menjadi penting dipelajari, karena barangkali dengan kita tahu tempatnya di mana, posisi yang tepat, dan kita mempelajari bagaimana bekerjanya alam pada tempat tersebut, akan menghasilkan arsitektur yang memang hanya untuk dirinya sendiri dan akan hanya berada di sana karena konteksnya mendefine arsitekturnya. Nah, itu yang dicoba dibongkar oleh Sultan Regi terkait dengan si critical regionalism. Nah, yang terakhir, kenapa saya katakan ini tempat dan waktu di dalam arsitektur? Karena yang terakhir ini, sebentar, Jessica Sandra menjelaskan tentang sense of place, spesifik menjelaskan tentang urban oasis terkait dengan si sense of place ini, gitu loh. Nah, memang ini adalah salah satu topik yang selalu menarik di dalam bahasan riset-riset di arsitektur. Kita bicara tentang terkait dengan place, terkait dengan non-place bahkan gitu. Jadi bukan hanya place, bahkan kita juga bicara tentang kalau place kan kita bicara kemudian orang-orang yang dibalik itu yang punya tentang fenomenology of place gitu ya umpamanya, atau bahkan sampai ke tentang third place umpamanya si mereka-mereka yang kemudian mengembangkan bagaimana kemudian teori place ini kemudian mengubah arsitektur atau memberikan definisi baru di dalam arsitektur, bahkan sampai kemudian non-place, misalnya si Makau itu. Jadi bahkan kita melihat sekarang ada beberapa prinsipnya orang diatur bukan lagi dari kehadiran place-nya, tapi kita terikat pada bagaimana sistem yang ada di dalam non-place tersebut. Ini kan menjadi menarik untuk melihat kita sebagai manusia atau kita menjadi hanya number atau bagian dari sebuah sistem yang tidak memiliki kemerdekaan di dalam tempat tersebut. Nah, ini topik ini sebetulnya berkembang juga cukup pesat ya di kita, apalagi kemudian Indonesia memiliki kekhasan yang sangat berbeda. Indonesia memiliki karakter tempat yang sangat berbeda, sehingga place atau place yang kemudian tergenerate di Indonesia pastinya menjadi sangat berbeda. Nah, lagi-lagi saya melihat ini kalau di range-nya tadi tuh kalau saya melihatnya ini bukan pemaknaan ruang dalam waktu, tapi saya melihatnya sebagai tempat dan waktu, jadi space and time and space ya, time and space di dalam arsitektur. Ini dia menjadi menarik untuk kemudian saya lihat dan kemudian menjadi bahan diskusi kita yang barangkali setelah ini mestinya
mestinya menjadi menarik gitu loh. Kalau ruang itu nggak statik, ruang itu ada sesuatu yang dibaliknya, ruang itu akan selalu berubah, bagaimana ruang berubah dan seterusnya. Itu memiliki cara dalam pendefinisian, mengkonstruksi space yang berbeda, ruang yang berbeda berdasarkan place dan seterusnya. Bahkan kemudian runutannya juga kita bisa mereprogrammingnya atau menguatkan programmingnya dan seterusnya. Ada banyak sekali cara-cara yang kemudian terkait hubungan antara ruang dan waktu ini di dalam arsitektur. Demikian Pak Bregas, komentar dari saya. Iya, baik. Terima kasih untuk ulasannya, Profesor Yandi. Sekarang kita akan kembali memasuki ke sesi tanya-jawab untuk materi pada sesi 2 ini. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan atau berkomentar, bisa menuliskan pada kolom chat atau langsung melakukan unmute dan kemudian akan mengajukan pertanyaannya. Baik, kepada Bapak Enrico Nirwan, dipersilakan untuk memoderatori jalannya sesi diskusi tanya-jawab pada sesi 2. Pak Enrico ya? Ya. Pak, moderator Pak Enrico sekarang. Tidak apa-apa, Pak Yandi. Terima kasih. Ganti-gantian Pak Yandi. Pak Yandi. Siap. Oke. Ya, selamat siang ya Bapak Ibu. Apabila ada pertanyaan boleh langsung open mic atau private chat atau public chat. Nah, sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan saya coba rangkum ya. Yang pertama mau ke Jessica nih, Victoriana ya, tentang adaptive reuse ya pada gedung pertunjukan The Majestic ya sebagai bangunan cagar budaya golongan A di Kota Bandung. Jessica, nah kalau pertanyaannya begini, kalau menurut saudari ya sebagai peneliti, fungsi apa yang paling pas untuk The Majestic ini? Silahkan. Baik, ini langsung dijawab aja ya Pak? Iya, boleh. Oke, makasih untuk pertanyaannya. Kalau fungsi yang tepat sejauh ini dan udah jadi kesimpulan juga setelah mengalami beberapa evaluasi itu Museum Film Nusantara karena udah di check and recheck juga sebelumnya dari teori-teori yang udah ada seperti adaptive reuse dan legalitas yang ada. Yang paling cocok itu adalah Museum Film Nusantara. Oke. Ya, masih ada hubungannya, Iya. Jess ya. Kalau untuk fungsi tadi ya, berarti Museum Film ya Nusantara. Target audiensnya yang paling cocok range berapa? Apakah kaula muda juga cocok atau seperti apa? Oh ya, baik. Makasih juga pertanyaan yang kedua. Kalau untuk audiensnya sebenarnya mungkin kemarin saya menelitinya secara general aja, nggak sampai maksudnya ke detailing umur berapa dan minatnya di dalam kota mungkin bisa dilanjutkan, cuman konteksnya itu saya secara general aja. Museum itu lebih ke karena kan tujuannya itu untuk meningkatkan vitalitas bangunan, jadi audiensnya itu lebih sangat universal gitu loh, kayak banyaknya kan anak muda sekarang senang yang museum seperti itu gitu. Targetnya mungkin fokusnya lebih ke segala umur, cuman mungkin untuk salah satu strategi yang meningkatkan vitalitas bangunan ya mengundang yang kaum muda gitu. Oke. Sip, satu lagi ya, Jess. Nah, satu lagi pertanyaan. Kira-kira dalam menilai ya adaptive reuse ini kaitannya dengan efisiensi. Nah, kira-kira sebagai peneliti sejauh mana kaitan dengan keyword efisiensinya penggunaan ruang? Ini juga sama ya, seperti yang tadi saya juga menelitinya hanya secara general gitu, melihat kebutuhan ruangnya gitu. Ternyata kan museum itu cocok karena kalau secara efisiensi ruang ya konteksnya itu yang saya lihat itu museum lebih lebih universal gitu, kayak sebenarnya tata ruangnya bisa menyesuaikan gitu. Karena kan sebelumnya itu gedung pertunjukan seni.
yang sebenarnya space-nya itu besar dan ketika disesuaikan ke museum itu masih bisa gitu efektivitas dan efisiensi fungsinya gitu. Oke, sip, mantap ya, Jessica. Ya, thank Ya, you. baik, terima Oke. kasih. Selanjutnya mau ke Fasa ya, Fasa Agnia ya. Fasa tentang pengaruh renovasi Masjid Istiqlal Jakarta terhadap kehusukan ibadah. Nah, Fasa, nih ada pertanyaan. Sebagai peneliti, hal apa yang dinilai paling berpengaruh terhadap kehusukan dan mengapa? Langsung dijawab juga ya Pak? Ya, langsung saja. Makasih pertanyaannya. Kalau dari yang saya rasakan sih, yang paling signifikan itu adalah pada perbedaan suasana dari luar ke dalam. Jadi kerasa banget perpindahan, kayak kita sekarang sedang berada di ruangan yang berbeda tuh kerasa banget. Jadi yang kan dia lokasinya di Jakarta cukup panas, jadi di luar itu gerah, silau, sedangkan ketika udah mulai masuk dan di ujungnya adalah ruang ibadah utama melaksanakan sholat jamaah di sana, dia kondisinya itu nggak bising, terus dia lebih sejuk, terus karena sekarang udah ada lighting yang baru itu terang gitu kan, jadi pas semuanya enak, nyaman, di situ sih kerasanya. Dan yang bikin perbedaan, oh ini tuh udah ada di kondisi yang ideal dan kita sudah berada di ruangan yang berbeda gitu, itu sih. Oke. Nah, Fasa, pertanyaan kedua ya, dikaitkan dengan kondisi saat ini ya, pandemi begitu, kira-kira sejauh mana Masjid Istiqlal itu menyikapi terhadap situasi saat ini menurut Fasa? Sebenarnya kalau dari data yang sekarang itu adalah setelah mereka melakukan adaptasi dari si COVID-19 ini. Jadi upayanya sudah terlihat ada, namun seperti kesimpulan tadi, yang masih kurangnya itu adalah di sirkulasinya. Jadi masih kurang efektif. Jadi masih ada tadi kendala masalah sepatu dan juga masalah ada pria yang wudhu di ruang wudhu wanita. Tapi kalau untuk sisanya itu sih emang sudah pada dasarnya dari bangunannya itu sudah cukup bagus. Jadi tadi dari faktor sensorinya dan dari bentuknya itu kan sudah bawaan dari lama, hanya di enhance aja dari renovasi yang sekarang. Namun yang masih kendala itu adalah si bagian sirkulasinya aja sih. Oke, mantap ya. Thank you ya, Fasa. Iya, makasih Pak. Oke, ya. Selanjutnya nih ada kepada Sultan Regi ya. Sultan Regi, ada pertanyaan nih. Kira-kira berkaitan dengan Qatar HQ ini dengan isu maintenance, kira-kira seperti apa yang didapat informasi terhadap Cleantropis ya, maintenance-nya? Mungkin silahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Betul Pak, untuk permasalahan maintenance mungkin memang ada kendala yang cukup signifikan gitu ya, terkait atap dak beton yang dicor miring dan di atasnya ditambahkan green roof. Namun memang penelitian saya bukan berfokus ke arah sana, tetapi saya sempat mendapatkan informasi sembari wawancara dengan arsitek in charge-nya mengenai teknis konstruksi dari green roof itu sendiri. Dari hal permasalahan kebocoran dan juga mungkin salah satu maintenance yang dimaksud adalah hal kebocoran gitu Pak ya. Sudah dilakukan penyikapan terhadap kebocoran itu sendiri di dalam lapisan green roof-nya antara layer si tanah dan juga dak betonnya. Jadi permasalahan bocor menurut data wawancara tidak dirasakan sekarang. Oke, sip. Satu lagi nih, Regi ya. Apakah menurut saudara sebagai peneliti bangunan radar HQ ini sudah cocok menyikapi pandemi saat ini ya, yang harus social distancing dan lain-lain? Bagaimana tanggapan? Oke. Perlu dilihat lagi Pak. Mungkin terima kasih dulu atas pertanyaannya juga. Tapi perlu dilihat dulu mengenai konteks perancangan awalnya itu. Pertama, dia dirancang sebelum terjadi pandemi COVID ini. Jadi memang rencana awalnya itu semua ventilasi dibiarkan mengalir saja gitu. Nggak ada elemen penutupnya pada lantai bawahnya. Tapi karena ada situasi pandemi, jadi perlu ada
penyikapan yang seperti pembatas kaca ditambahkan. Nah, hal-hal itu yang menurut saya mengganggu jalannya penghawaan alami itu. Untuk permasalahan cocok atau enggak tentang COVID-19-nya menurut saya cocok, tetapi ada hal-hal yang dikorbankan seperti penghawaan alami yang tadinya terasa sejuk di dalamnya. Mungkin negatifnya jadi lebih lembab, sedikit lembab gitu, Pak. Oke. Sip, thank you ya, Sultan ya. Oke, selanjutnya ke Jessica Sandra. Nih, Jessica Sandra tentang Sense of Place ya di Cork and Screw Country Club ya. Ini ada pertanyaan dengan isu tentang tren ya. Apakah ini sense of place-nya itu hanya untuk saat ini atau kira-kira untuk 5 atau 10 tahun yang akan datang masih tetap relevan atau tidak? Jessica Sandra, silakan. Baik, terima kasih Pak. Kalau dilihat sih memang sebenarnya Jakarta itu masih sangat kurang RTH-nya gitu ya. Kalau misalnya dilihat dari data, ada datanya Jakarta yang memang masih sangat kurang. Jadi memang sebenarnya menurut saya justru ini adalah tren yang baru mulai, di mana bangunan-bangunan itu baru mulai menciptakan didesain seperti hijau gitu. Jadi menurut saya justru ini salah satu permulaan dari tren yang baru, di mana bangunan-bangunan sekarang itu banyak yang dibuat itu lebih terbuka dan lebih asri begitulah dibandingkan dengan ruang-ruang tertutup gitu Pak. Jadi menurut saya justru memang kedepannya akan lanjut seperti ini. Oke, satu lagi nih ada pertanyaan terhadap ini kan urban oasis ya. Apakah ada kendala dari serangga gitu ya, mungkin nyamuk seperti itu? Apakah itu menjadi kendala atau tidak? Ketika berada di sana sih, pengalaman saya dan orang-orang yang pernah ke sana itu sebenarnya sudah tidak ada banyak binatang gitu sih Pak. Jadi mungkin memang mereka juga proses maintenance dan pembersihannya juga cukup baik. Jadi tidak ada kayak serangga-serangga atau binatang yang mengganggu. Gitu. Oke, ya, thank you ya, mantap. Oke, untuk selanjutnya diserahkan kepada MC. Terima kasih.